Dilan, tadi saya melihat film ini, Dilan itu apa? Sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Welcome to my channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin mengupas soal perbuzzeran, kenapa terjadi di Republik ini, ya. Yang sekarang sedang viral, heboh karena kelakuan buzzer itu yang sudah keterlaluan lah. Ini membuat masyarakat menjadi kisruh, masyarakat menjadi tidak genah gitu. Saya ingin ngupas diawali seperti ini, bahwa di zaman Orba, ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi kepada halayak masyarakat itu adalah para humas yang ada di lembaga-lembaga, instansi-instansi negara. Kemudian dibentuk apa yang disebut dengan Badan Koordinasi Kehumasan, Bakohumas itu. Mereka bertemu setiap bulan, kemudian membuat agenda materi-materi apa yang nanti harus disampaikan kepada masyarakat di dalam media-media yang mereka kelola. Itu satu agenda. Jadi ada informasi, ada pusat informasi yang sama untuk menyampaikan isu yang sama, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang merata dalam hal isu yang sama. Termasuk daerah aparat-aparat yang ada di kecamatan, sinergi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, tingkat 2 dan di kecamatan-kecamatan. Jadi menyampaikan informasi-informasi program-program pemerintah yang harus dilakukan, yang harus diketahui dan harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, kenapa begitu? Ya, kenapa ada perilaku seperti itu? Ya, kenapa ada program seperti itu? Karena di dalam garis-garis besar haluan negara pada bab 5 dia dikatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan itu pada akhirnya tergantung dari peran serta masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka ya pelaksanaan pembangunan itu harus bersama-sama dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat bukan objek dan bukan penonton. Maka dia adalah pelaku pembangunan. Jadi ketika misalnya ada program vaksin COVID-19 ini, ya, masyarakat di samping memberi contoh dia itu mendapatkan suntikan vaksin, tapi juga promosi kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya untuk sama-sama mensukseskan program vaksinasi itu. Itu zaman Pak Harto begitu, zaman Orde Baru itu seperti itu. Nah, tidak dilakukan di zaman sekarang, tapi mereka kemudian menyewa buzzer-buzzer itu yang kelakuannya ya sudah di luar pikiran kita, kok jadi seperti itu gitu. Apa yang dia lakukan sebenarnya bertentangan dengan apa yang pemerintah inginkan, malah menjadi kontra negatif atas tindakan-tindakan seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di era ini. Sayang sekali ya, jadi pemerintah tidak punya konsep bagaimana membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, ya, membangun komunikasi dua arah, ya, membangun two-step flow of communication, ya, nggak ada konsep seperti itu, ya. Jadi apalagi punya konsep sambung rasa, nggak, jauh sekali. Jadi ini seolah-olah pemerintah dan masyarakat adalah dua lembaga yang terpisah yang kemudian dibentengi oleh para buzzer-buzzer itu. Nah, ini kalau pola cara komunikasi seperti ini akhirnya akan merugikan pemerintahan Jokowi itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Salam.